Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membahas tentang perkembangan perekonomian Indonesia pada masa Insinyur Soekarno, di mana topik yang akan kami bawakan yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah pada awal periode, nilai tukar rupiah pada akhir periode kepemimpinan dari Insinyur Soekarno. Langsung saja, check it out. Di sini saya ingin membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan era Soekarno, yakni pada tahun 1945 sampai 1967. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun kepemimpinan era Soekarno pertumbuhan atau demokrasi di Indonesia berbeda-beda. Akibat dari itu maka perekonomian atau pemerintahan di Indonesia dan politiknya itu tidak stabil. Tetapi pada tahun 1950 sampai 1997 demokrasi di Indonesia itu di era zaman Soekarno itu beralih ke demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin ini di mana pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu pada awal pemerintahan itu meningkat karena memunculkan banyak industrialisasi di tanah air kita. Nah, secara otomatis maka pendapatan di setiap daerah akan bertumpuk dan mendapat pendapatan yang lebih besar lagi untuk menuju ke pusat. Tetapi pada akhir kepemimpinan Soekarno pada era demokrasi terpimpin, pendapatan Indonesia itu semakin menurun. Nah, seperti data yang dikemukakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 1961 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meningkat sekitar 5,74%. Tetapi pada akhir tahun itu, yakni pada tahun 1963, pertumbuhan ekonomi itu menurun, yakni menurun sangat pesat sampai minus 2,24%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada masa kepemimpinan era Soekarno itu pertumbuhan ekonomi itu grafiknya itu menaik, kemudian pada akhirnya menurun. Seperti itu. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Tingkat pengangguran di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno berada di tingkat tinggi. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh dunia luar dan juga politik di Indonesia. Selain karena masa peralihan, di mana Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan, maka Indonesia harus memulai beradaptasi. Dan di mana dilihat pada masa Soekarno-Hatta, ekonomi berada di bawah kekuasaan politik, sehingga rakyat harus menjual perhiasan, pakaian, dan juga barang makan hanya untuk mendapat bahan pangan. Selain dari kegagalan panen yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat itu, hal ini juga diakibatkan oleh politik yang sangat tinggi di Indonesia, di mana juga diketahui salah satu daerah yang mengalami pengangguran tingkat tinggi adalah di Yogyakarta, di mana polisi menyaksikan bahwasanya ada truk yang menurunkan pengangguran di kota, dan mereka melakukan kegiatan mengemis secara berkelompok, dan diketahui diantaranya kebanyakan perempuan dan juga anak-anak. Pada masa pemerintah Insinyur Soekarno, kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di pedesaan, di mana mayoritas mata pencarian utama yaitu dari hasil pertanian. Faktor-faktor terjadinya kemiskinan yaitu ketimbangan distribusi tanah, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta ketidakstabilan politik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada pertengahan tahun 1960-an, di masa-masa alur jabatan Soekarno, Indonesia mengalami stagnasi produksi, kemiskinan, dan kelaparan yang merajalela, dan hiperinflasi mencapai hampir 600%. Inflasi sendiri adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum terus meningkat secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa daya beli uang turun relatif terhadap barang dan jasa yang dibeli. Secara sederhana, inflasi terjadi ketika terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian, sedangkan jumlah barang dan jasa yang tersedia relatif tetap atau meningkat dengan lambat. Dalam kondisi ini, permintaan akan barang dan jasa melebihi pasokan yang mendorong kenaikan harga. Di zaman Soekarno, Indonesia mengalami beberapa periode inflasi yang signifikan. Proses inflasi ini bisa dijelaskan dalam beberapa faktor. Faktor pertama adalah defisit anggaran. Pemerintah Soekarno cenderung mengadopsi kebijakan fiskal yang mengarah pada defisit anggaran. Ini terjadi karena pengeluaran pemerintah terus meningkat, sementara pendapatan tidak seimbang. Defisit ini kemudian dibiayai melalui percetakan uang baru oleh bank sentral yang menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar. Yang kedua, yaitu kebijakan ekonomi yang tidak stabil. Pemerintah Soekarno melaksanakan kebijakan ekonomi yang kurang stabil, seperti nasionalisasi perusahaan swasta dan redistribusi tanah kepada petani. Meskipun tujuannya mulia, implementasinya cenderung tidak efisien dan mengganggu stabilitas ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan peningkatan harga barang. Yang ketiga, konflik politik dan ketidakpastian.
Konflik politik seperti konfrontasi dengan Malaysia dan ketidakstabilan politik dalam negeri juga berdampak negatif terhadap ekonomi. Ketidakpastian politik cenderung mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dapat memicu inflasi. Nilai tukar rupiah pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta pada tahun 1945 hingga 1966, Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik. Pada awal Orde Lama, pada tahun 1945 hingga 1949, Indonesia menggunakan berbagai jenis mata uang. Yang pertama, Wayang Republik Indonesia atau ORI, yang kedua, Dejavase Bank atau DJB, dan yang ketiga, uang Jepang. Hal itu yang membuat nilai tukar tidak stabil dan sering berubah-ubah sehingga mengakibatkan inflasi yang sangat tinggi akibat peperangan dan transisi kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1950, Indonesia mulai memasuki penerapan rupiah sebagai mata uang tunggal, di mana nilai tukar awal sebesar 3,80 ribu perak, yang kemudian Indonesia mengalami devaluasi pertama pada Februari 1953 menjadi 11,40 ribu perak, yang kemudian terjadi devaluasi kedua pada Desember 1952 yang menjadi 15,80 ribu perak. Di akhir keperiodean masa jabatan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Indonesia dilanda dengan inflasi yang sangat tinggi, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan 10% dari nilai rupiah, yaitu Rp1.000 menjadi Rp100 dan Rp500 menjadi Rp50. Peredaran uang kertas yang meningkatkan laju inflasi sehingga membahayakan perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Jafruddin Perwira Negara mengambil tindakan dengan menggunting rupiah sehingga laju inflasi dapat terkendali dan perekonomian dapat stabil kembali. Dikutip dari laman berita merdeka.com, salah satu pernyataan dari analis Millennium Penata yaitu Sulu Adil Wicaksono menyatakan bahwa waktu dulu belum mengenal pasar bebas, jadi $1 karena komunis masih ada, ucap Sulu saat dihubungi oleh rekan merdeka.com pada tanggal 11 bulan 6. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah pengucapan dan kurang lengkapnya materi yang kami sampaikan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.